6 pertanyaan di alam kubur yang menentukan masuk surga atau masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Memasuki alam kubur adalah fase pertama seseorang ketika mengalami kematian. Alam barzah atau biasa disebut alam kubur adalah hal yang dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita bangun atau sadar bahwa kita telah mati. Orang yang sudah mati merasa tidak percaya dan merasa sedang bermimpi ketika berada di alam kubur. Dalam Islam, mempercayai keberadaan akhirat termasuk dalam rukun iman. Ini diawali saat seseorang mengalami kematian, dirinya harus menjawab pertanyaan di alam kubur. Dengan mengetahui apa yang dimaksud serta apa saja pertanyaan di dalamnya, diharapkan umat Islam dapat mempersiapkan bekal sebaik mungkin mulai saat ini. Alam kubur juga disebut sebagai alam barzah. Dari segi bahasa, barzah berarti pemisah. Para ulama mengartikan alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Keberadaan di sana akan memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Para penghuninya dapat melihat hari kemudian dan juga jika melihat ke belakang, mereka akan melihat orang-orang yang hidup di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 45 hingga 46. Artinya, dan Firaun beserta kaumnya, mereka dikelilingi oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Untuk menunjukkan keberadaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya sering meminta untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Seperti salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Al-Bukhari. Aisyah mengatakan, tidak pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sebuah salat, melainkan pasti meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di alam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka malaikat Munkar dan Nakir akan mendatanginya. Keduanya akan memberi pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Pertanyaan itu yakni, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Namun, meski keenam pertanyaan tersebut sepertinya mudah untuk dijawab, nyatanya semua bergantung pada amal masing-masing orang semasa hidupnya. Yang pertama, tentang siapa Tuhanmu akan dijawab oleh orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu karena jawabannya adalah Allah. Hal ini terjadi karena orang itu terbiasa mengucapkan kata Allah. Salat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika dalam sehari semalam saja seseorang melakukan salat fardu 5 waktu, maka dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan mengucapkan sebanyak 68 kali. Untuk seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melakukan sholat, tidak akan merasa kesulitan saat ditanya siapa Tuhannya. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering mengerjakan sholat. Sebab hanya Islamlah agama yang mewajibkan sholat untuk seluruh agamanya. Untuk pertanyaan ketiga, yakni siapa nabimu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering sholat. Karena nama Nabi Muhammad sebagai jawaban pertanyaan tersebut sering diucapkan saat sedang sholat. Sebab dalam sholat 5 waktu, setidaknya seseorang menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir dan dalam bacaan sholawat. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan salawat dalam rakaat kedua dalam salat zuhur, asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15 hingga seluruhnya berjumlah 25. Pertanyaan keempat yakni apa kitabmu juga berkaitan erat dengan sholat. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah.
Selain surah Al-Fatihah, saat salat juga ada bacaan surat lainnya dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surat-surat yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah Al-Quran dalam salat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surat sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaan kelima, yakni di mana kiblatmu? Seorang yang selalu melaksanakan salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah. Karena saat salat, orang Islam harus menghadap kiblat. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan seseorang menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan keenam yang berupa siapa saudara-saudaramu akan dijawab dengan baik oleh orang yang selalu salat berjamaah di masjid, karena jawabnya adalah kaum muslim dan muslimah. Jawaban ini memiliki keterkaitan dengan masjid, karena masjidlah tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan salat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri salat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah salat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur ada pada salat, diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban salat dengan baik dan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.